Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini insya Allah saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT yang diampu oleh dosen kita yang bernama Dr. Usman SAG MAG. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Suryati Ilyas. Nomor induk mahasiswa 20 20 20 3886 10 80 34. Kelas PAIB, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kali ini insya Allah saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Perencanaan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam makalah ini saya mengangkat dua rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana konsep perencanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana perencanaan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Konsep perencanaan pembelajaran, pembahasannya menurut sebuah tokoh pendidikan atau seorang tokoh pakar pendidikan yang bernama Inyoman Sundana Degeng. Beliau memberikan definisi tentang pembelajaran, yakni pembelajaran itu atau pengajaran itu menurut beliau adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang kita inginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Sedangkan perencanaan itu sendiri definisinya adalah perencanaan berasal dari kata rencana yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang bermakna proses perencanaan atau pembuatan, merencanakan atau merancang. Dalam ilmu manajemen sering kita sebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan pencapaian tertentu. Nah, berkenaan dengan hal ini, seorang tokoh pendidikan yang bernama William H. Neumann dalam kutipan Abdul Majid menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan kita lakukan. Perencanaan berisi rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu, serta penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Jadi, perencanaan pembelajaran definisinya adalah proses menyusun materi pelajaran. Jadi, saya ulang kembali, perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun materi pelajaran, apakah dengan menggunakan media, pendekatan, dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi itu adalah definisi perencanaan pembelajaran. Nah, ada hal yang harus kita lakukan yang menjadi dasar perlunya penentuan pembelajaran. Jadi dasar perlunya penentuan perencanaan pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, dasar perlunya perencanaan pembelajaran satu, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Jadi untuk mendapatkan kualitas pembelajaran kita supaya lebih bagus, lebih berkualitas, perlu diawali dengan adanya perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan suatu sistem. Sistem apa yang akan kita pakai? Kemudian yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seseorang itu belajar.
Kemudian yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perorangan. Sebagai penelitian, maka kita ajukan perencanaan pembelajaran itu. Kemudian yang kelima, pembelajaran dilakukan akan bermuara pada pencapaian tujuan. Jadi perencanaan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan itu bermuara pada tujuan yang akan kita, ketercapaian tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, pembelajaran yang dilakukan yang bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini ada tujuan langsung pembelajaran dan ada tujuan pengiring dari pembelajaran itu. Yang keenam, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa menerima pengajaran atau pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya, dasar perlunya perencanaan pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran harus melibatkan variabel-variabel pembelajaran. Variabel-variabel maksudnya yang bagaimana? Yang bisa memvariasikan, yang bisa mendesain, yang bisa menimbulkan minat kepada peserta didik. Yang ketiga, yang terakhir dari dasar perlunya perencanaan pembelajaran ini, inti dari desain pembelajaran itu yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana sih manfaat perencanaan pembelajaran? Apa manfaat perencanaan pembelajaran itu? Nah, sekarang manfaat perencanaan pembelajaran yang saya akan kemukakan pada kita semua adalah, pertama, manfaatnya sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi ada petunjuk arah yang akan kita capai dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut, tentunya antara guru dengan peserta didik. Nah, selanjutnya, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur peserta didik, baik unsur pendidik maupun unsur peserta didik. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran yang keempat adalah sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan yang telah kita lakukan. Yang keempat, yang perencanaan yang kelima, yakni untuk menyusun bahan data agar terjadi keseimbangan kerja. Menyusun bahan data di sini agar terjadi pemerataan dan keseimbangan kerja yang telah kita rencanakan. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran adalah untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Perencanaan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu hal ini perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah karena memungkinkan peserta didik diberi kesempatan terbaik untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar. Saya ulang kembali, perencanaan tujuan pembelajaran di sekolah karena memungkinkan peserta didik diberi kesempatan terbaik untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu adanya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuannya, sikapnya, ke arah ataupun keterampilannya. Tujuan ini menjadi penting sebab akan menentukan arah dari proses belajar mengajar. Tujuan akan mewarnai semua kompetensi pembelajaran. Nah, dari segi operasionalnya, tujuan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Nah, apa yang saya kemukakan tadi tentang tujuan pembelajaran umum itu disusun dan dirumuskan oleh tim pengembang kurikulum pusat yang akhirnya akan melahirkan tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya, yang kedua, tujuan pembelajaran khusus ini perumusannya diserahkan kepada guru yang melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kita sebagai guru perlu memperhatikan 3 hal pokok dalam menyusun tujuan pembelajaran khusus ini. Yang pertama, kita sebagai guru harus memahami kurikulum yang berlaku sebagai pedoman dalam penjabaran tujuan.
Yang kedua adalah kita sebagai guru memahami tipe-tipe hasil belajar, sebab tujuan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran khusus itu perumusannya adalah kita sebagai guru memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran sampai tujuan tersebut jelas isinya dan dapat dicapai oleh peserta didik di setiap proses pembelajaran itu berakhir. Perencanaan tujuan pembelajaran berkaitan dengan penentuan apa yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, perencanaan mendahului dari pelaksanaan itu sendiri. Mengingat perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan kemana harus pergi dan mengidentifikasi persyaratan yang diperlukan dengan cara yang efektif dan efisien. Maka perencanaan mengandung 4 pokok pikiran. Jadi dalam hal ini ada 4 pokok pikiran yang melandasi perencanaan yang mendahului dari pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Yang kedua adalah keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan yang sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Jadi ada perbandingan antara apa yang masa depan yang kita inginkan dengan keadaan yang sekarang, kemudian itu dijadikan sebagai suatu perbandingan untuk melihat apakah ada kesenjangan. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menentukan atau untuk menutup kesenjangan tersebut perlu dilakukan usaha-usaha supaya ada perbaikan ke arah yang lebih bagus. Selanjutnya, usaha yang dilakukan itu untuk menutup kesenjangan itu dapat beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. Kemudian selanjutnya pemilihan alternatif yang paling baik dalam arti yang mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi dan perlu kita lakukan bersama. Kemudian alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan kita laksanakan bersama-sama dalam mencapai perencanaan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana pendidikan agama Islam itu sendiri. Pendidikan agama Islam itu sendiri adalah sangat mempunyai peran dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang dinyatakan dengan perilaku melekat pada diri setiap peserta didik hingga menjadi pedoman hidupnya sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditentukan dalam agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam ini ada beberapa, di antaranya adalah tujuan umum pendidikan agama Islam dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara sebagai tempat pendidikan agama Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan instruksional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan, dan keyakinan akan kebenarannya. Tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal baik itu di sekolah maupun madrasah dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional dalam rencana pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelas. Kemudian pendidikan agama Islam ini adalah bimbingan rohani dan bimbingan jasmani terhadap peserta didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam sehingga dengan demikian dapat terhindar dari segala larangan ajaran agama Islam yang sudah ditetapkan dalam agama kita. Demikianlah persentase dari makalah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk diri saya sebagai seorang pendidik, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri minallahi musta'an wal hiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.